Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu gizi. Konsep ilmu gizi sudah ada sejak zaman purba, yaitu konsep bahwa manusia membutuhkan pangan untuk kelangsungan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan kesehatan, ilmu gizi pun mulai berkembang. Ilmu gizi adalah salah satu ilmu yang relatif masih baru. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Itulah mengapa gizi sangat identik dengan makanan. Di sisi lain juga berkaitan dengan tubuh, karena makanan terkandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap sehat. Ilmu gizi sendiri memiliki banyak definisi. Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Ilmu gizi juga disebut sebagai ilmu pangan. Zat-zat gizi dan senyawa lain yang terkandung di dalam bahan pangan, reaksi, interaksi, serta keseimbangan yang dihubungkan dengan kesehatan dan penyakit. Namun, definisi ilmu gizi yang paling sederhana adalah ilmu yang menganalisis pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia. Jadi kesimpulannya adalah ilmu gizi berbicara tentang dua hal. Pertama, berbicara tentang makanan, dan kedua, berbicara tentang tubuh dan kesehatan manusia. Hal inilah yang menyebabkan luasnya ruang lingkup ilmu gizi, di antaranya ilmu gizi manusia, ilmu gizi masyarakat, ilmu gizi klinik, dan juga ilmu pangan. Oleh karena itu, ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Adapun definisi yang terkait ilmu gizi yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Yang kedua, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang ketiga, gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Yang keempat, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Sekarang kita akan bahas ruang lingkup ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi cukup luas. Ilmu gizi mencakup banyak disiplin ilmu, mulai dari ilmu bahan makanan seperti cara produksi pangan, perubahan pasca panen, penyediaan pangan, distribusi dan pengelolaan pangan, konsumsi makanan, serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit. Ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Adapun jenis zat gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses jaringan tubuh. Zat gizi tersebut bukan hanya diperoleh dari makanan saja, namun juga telah ada dalam tubuh meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil saja. Adapun jenis-jenis zat gizi yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat disebut juga sebagai zat tepung atau zat gula yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam tubuh. Karbohidrat berperan dalam menghasilkan energi yang akan digunakan oleh tubuh melakukan berbagai macam aktivitas. Dan yang kedua, protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Berbeda dengan karbohidrat, zat gizi ini berperan sebagai zat pembangun yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah senyawa yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak adalah sebagai sumber tenaga. Selain itu juga berfungsi sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dan yang keempat, vitamin. Vitamin adalah senyawa atau zat organik yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah yang sangat sedikit. Zat organik ini
dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit yang pada umumnya tidak dapat dibentuk di dalam tubuh sehingga harus disuplai dari makanan. Vitamin berfungsi penting dalam reaksi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang kelima, mineral. Mineral adalah senyawa organik yang mempunyai peran penting di dalam tubuh dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Selain itu, mineral juga berperan penting dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Dan yang keenam, air. Air merupakan komponen sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Air berfungsi sebagai zat pelarut hasil pencernaan. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pengatur panas tubuh melalui proses respirasi. Tubuh manusia dewasa mengandung 70% air sehingga merupakan komponen terbesar di dalam struktur tubuh. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.